Halo teman-teman, kalian penasaran gak sih kenapa tubuh bisa bergerak? Pernah dengar tentang sistem muskuloskeletal? Apa sih sistem muskuloskeletal itu? Jadi, muskuloskeletal atau sistem gerak tubuh manusia adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini sangat berperan penting dalam gerakan tubuh manusia loh. Adapun anatomi sistem muskuloskeletal yang tersusun dari berbagai bagian dan jaringan tubuh. Yang pertama, ada tulang. Tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka tubuh manusia. Salah satu fungsi tulang adalah sebagai tempat melekatnya otot dan pergerakan tubuh. Sehingga tanpa tulang, kita tidak dapat bergerak dengan normal. Tulang terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar tulang terdapat lapisan sel lain yang tumbuh, memperbaiki, dan merombak tulang. Sedangkan bagian dalam tulang berisi sumsum tulang, yaitu tempat diproduksinya eritrosit, leukosit, dan trombosit. 2. Otot. Otot merupakan jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka. 3. Rangka. Rangka adalah suatu kerangka internal yang berguna untuk menyusun tubuh. Kerangka ini terdiri dari banyak tulang dan jaringan ikat termasuk kartilago, ligamen dan tendon yang disebut juga sebagai sistem muskuloskeletal. 4. Tulang rawan atau kartilago. Kartilago atau tulang rawan adalah jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel yang disebut dengan kondrosit dan matriks ekstrasel. Sel-sel kondrosit berada di dalam rongga-rongga yang disebut dengan lakuna. Fungsi kartilago adalah untuk menyokong jaringan lunak. 5. Ada ligamen. Jaringan berserat yang bentuknya menyerupai peta elastis dan berperan sebagai penghubung antar tulang di dalam tubuh disebut juga dengan ligamen. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu serta memungkinkan pergerakan tubuh. Selanjutnya ada sendi. Sendi adalah sebuah tempat atau ruang bertemunya tulang. Tidak hanya menghubungkan dua tulang saja, tetapi sendi juga dapat menyatukan tulang yang lebih banyak lagi. Fungsi sendi adalah untuk membuat struktur tulang serta membantu otot untuk dapat menggerakkan tulang tersebut. 7. Tendon. Tendon adalah jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang. Tendon terletak di bagian ujung dari tiap otot. Oleh karena itu, satu otot pasti memiliki 2 tendon. Tendon terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, tergantung dari otot tempat melekatnya. Otot yang menghasilkan lebih banyak tenaga akan memiliki ukuran tendon yang lebih pendek dan lebar. Lalu, tahukah kamu cara kerja sistem muskuloskeletal itu? Mari kita bahas. Cara kerja sistem muskuloskeletal, yaitu setelah menerima impuls atau rangsangan dari otot akan berkontraksi. Kontraksi otot akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Sedangkan untuk mengendorkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar otot dapat rileks. Otot yang rileks akan berhenti berkontraksi sehingga gerakan tubuh akan ikut terhenti. Gangguan sistem muskuloskeletal. Beragam gangguan pada sistem muskuloskeletal bisa menimbulkan berbagai keluhan mulai dari nyeri, sulit bergerak hingga otot atau sendi terasa kaku. Banyak sekali gangguan yang dapat terjadi pada sistem muskuloskeletal, di antaranya 1. Osteomyelitis adalah infeksi pada tulang dan jaringan di sekitarnya. 2. Cedera seperti patah tulang, cedera otot, dan keseleo. 3. Kelainan bentuk tulang misalnya osteoporosis, degeneratif, kelainan genetik, tumor, atau kanker. 4. Gangguan persendian seperti radang sendi, bursitis, robekan ligamen,
dan nyeri sendi. Kelima, masalah otot, misalnya atrofi otot, cedera hamstring, dan berkurangnya massa otot akibat penuaan. Keenam, autoimun, seperti vaskulitis, reumatoid, artritis, dan lupus kanker otot. Dan masih banyak lagi gangguan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal jika kita tidak pandai menjaga tubuh kita. Oleh karena itu, jika sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas jadi terhambat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar sistem gerak tubuh kita tetap sehat dan aktif. Cara yang dapat dilakukan diantaranya: Pertama, melakukan olahraga secara rutin dan teratur. Yang kedua, memperbaiki postur tubuh. Yang ketiga, menjaga pola makan sehat. Yang keempat, menjaga berat badan agar tetap ideal. Yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi, terutama makanan yang mengandung protein, vitamin D, kalsium, untuk menjaga tulang agar tetap kuat dan sehat. Dan yang keenam, kurangi mengonsumsi minuman beralkohol dan jangan merokok. Jika kita menjaga tubuh kita dengan baik, maka kita tidak mudah terserang berbagai macam penyakit yang dapat merugikan tubuh, sehingga hal ini membuat kita merasa lebih bahagia.